وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, ibu-ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, wabil khusus ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim An-Nisa di Melbourne sana. Kita bersyukur, kita bersua dalam keadaan sehat walafiat. Semua yang kita rasakan sekarang adalah benar-benar karunia dari Allah Rabbul Alamin. Kita hanya langsung menikmatinya saja. Kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Bu sekalian, tema kita kali ini adalah berkenaan dengan salat. Bahwa salat itu adalah menyebabkan tergugurkannya, terampunkannya dosa-dosa kita, dan salat itu juga akan mengundang rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini adalah perintah Allah yang kalau kita laksanakan perintahnya dengan baik, dengan benar, maka kemudian Allah juga pasti akan mengijabah keinginan-keinginan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sungguhnya aku ini dekat sekali. Saking dekatnya, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengijabah doanya orang-orang yang berdoa, dan salat sendiri adalah doa. Tetapi ada syaratnya, kata Tuhan, faliyastajibuli wal yu'minu bi. Hendalah hambaku itu juga memenuhi keinginan-keinginanku juga. Maka salat ini adalah perintahnya, dan salat ini adalah ibadah ritual yang paling tinggi nilainya, ibadah yang paling memungkinkan kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau kita laksanakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan banyak hal. Terutama tadi ampunan atas dosa-dosa kita, dan juga melimpahnya rezeki yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itulah ibu sekalian, mari kita masuk ke screen untuk mengikuti materi yang telah kita persiapkan bersama. Ibu-ibu yang ingin mencatat, bisa langsung di screenshot saja. Kalau tidak mau mencatat, bisa langsung di foto atau di screenshot. Karena sudah ada nanti di layar, kita tinggal baca saja. Mari kita masuk ke screen. Inilah materi kita pada pagi hari ini, yaitu salat yang menghapus dosa ini, salat yang menghapus dosa dan membuka pintu rezeki. Jadi salat itu adalah menghapus dosa. Kita katakan yang menghapus dosa karena ada salat kita juga yang mungkin tidak benar. Seperti dalam surat Al-Ma'un, wa fawailul lil musallin. Itu adalah kecelakaan bagi orang salat. Yang kita bicarakan di sini salat yang menghapus dosa dan membuka pintu rezeki. Kita mulai dari beberapa hadis Nabi dulu. Berikut ini. Ini kita bacakan sebuah hadis dari Imam Nasai. Ini hadis riwayat Nasai nomor 145. Akhbarana Muhammad bin Abdul Ala qala haddatsana, kita percepat. Ini dari Utsman Hudais yuhaddisu. Ini dari Utsman
mendengarkan dari Utsman yang berbicara bahwa Rasulullah SAW bersabda, yaqul. Apa kata Nabi di sini? Man atammal wudu'ah. Man atammal wudu'ah. Siapa yang menyempurnakan wudunya. Maksudnya berwudu dengan benar. Atammal wudu', berwudu dengan sempurna. Kama amarahullah, sebagaimana Allah perintahkan. Jadi berwudu harus seperti yang Allah perintahkan. Jadi kama amarallahu azza wa jal, sebagaimana Allah SWT perintahkan, fassalawatul khamsu, maka salat 5 waktunya, fassalawatul khamsu, salat 5 waktunya itu adalah kafaratun lima bainahunna. Maka menjadi kafarat, penutup, penghapus atas dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya. Jadi misalnya kita salat zuhur sekarang misalnya, lalu kemudian kita melakukan dosa lagi, maka salat asar akan menjadi pengampunnya. Salat asar kita salat, habis itu kita tanpa sengaja kita berbuat dosa lagi. Ingat, yang dimaksud dosa di sini dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu cara pengampunannya harus melalui namanya taubat nasuha, taubatan nasuha. Nah, yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi apabila kita salat asar, maka menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setelah salat zuhur. Setelah kita salat maghrib, akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan setelah salat asar tadi. Begitulah seterusnya. Maka dikatakan bahwa fassalawatul khamsu, salat yang 5 itu menjadi kafaratun, menjadi penutup, menjadi penghapus lima bainahunna, di antara dosa-dosa yang kita lakukan di antara 2 salat tersebut. Ingat jemaah sekalian, kalau kita mau jujur, kita itu hampir tidak pernah tidak berdosa secara sengaja atau tidak sengaja melalui panca indera kita, mata kita, kuping kita, pikiran kita, khayalan kita, dan banyak lagi yang lain. Jadi bahkan lisan kita tanpa sengaja menggunjing orang itu sudah dosa lagi. Kuping kita tanpa sengaja mungkin kita mendengarkan orang menggibah orang lain, itu dosa lagi. Nah, cuma sebagian kalau ini berkumpul kan banyak ya. Maka kemudian Nabi mengatakan di antara fungsi sholat itu adalah kafaratun, sebagai penghapus, penutup lima bainahunna, dosa di antara keduanya. Ini adalah hadis Imam Nasai nomor 145. Berikutnya lagi, penghapus dosa dari Jumat ke Jumat malah. Jadi kita lihat. Haddatsana Ali bin Hujrin, akhbarana Ismail bin Ja'far, anil A'la'i ibni Abdurrahman, an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal, Rasulullah bersabda, kata ini qal. Apa kata Nabi di sini? As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tughsyal kabair. Jadi mirip yang tadi. Kalau yang tadi di awal lebih sempurna. Siapa yang berwudu dengan sempurna seperti yang Allah perintahkan. Kalau di sini dikatakan salat 5 waktu, langsung dikatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 itu maksudnya salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dan salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, maksudnya salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat berikutnya, begitu ya kalau diteruskan dari bulan ke bulan berikutnya, kafaratun, akan menjadi penghapus, menjadi penutup lima bainahunna, terhadap dosa-dosa yang kita lakukan di antara keduanya, antara waktu salat satu dengan waktu salat berikutnya, antara Jumat yang pertama dengan Jumat yang kedua, Jumat yang sekarang dengan Jumat yang akan datang, akan menjadi penutup bagi keduanya.
Tapi ada catatannya Ibu sekalian ini. Jadi catatannya yang kita harus tambahkan. Ini catatannya ini ya. Catatannya malam tughsyal kabair. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Kabair itu dosa besar. Jadi ada catatannya selama tidak melaksanakan dosa-dosa besar. Ya, jadi malam tughsyal kabairu, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya. Maksudnya selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini dia tambahannya. Dia tambahannya adalah selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Kalau dosa besar, ibu sekalian, itu cara pengampunannya harus melalui namanya taubatan nasuha. Makanya kan di dalam Al-Quran surat At-Tahrim dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Pada taubatan nasuha kita tidak bahas pada kesempatan kali ini karena kita fokus pada sholat. Jadi ini adalah hadis yang kedua. Ini adalah dari Imam Tirmizi nomor 198. Jadi hadis riwayat Tirmizi nomor 198. Hadis berikutnya, bagaikan mandi 5 kali sehari kalau kita sholat. Ini judulnya ini. Ya. Haddatsana Ibrahim bin Hamzah. Qala haddatsani Ibnu Abi Hazim. Wadarawardi. Ya. Wadarawardi. Ya. An Yazida yakni Ibn Abdullah bin al-Hadi. An Muhammad bin Ibrahim. An Abi Salamah bin Abdurrahman. An Abi Hurairah annahu. Dari Abu Hurairah mengatakan bahwa sungguhnya sami'a ya, Rasulullah, dia mendengarkan Rasulullah SAW yaqul berkata bersabda. Jadi annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul bersabda. Ya. Apa kata Nabi? Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian seandainya, law itu seandainya, anna naharan kalau ada satu sungai yang mengalir bibabin di depan pintu ahadikum, salah seorang di antara kalian. Bagaimana tanggapan pendapat kalian kalau ada salah seorang di antara kalian yang punya di depan rumahnya sungai yang mengalir. Yagatasilu fihi kullu yaumin khamsan. Lalu dia mandi di sungai itu setiap hari khamsan 5 kali. Jadi yagatasilu mandi fihi di dalam sungai itu kullu yaumin setiap hari khamsan selama 5 kali. Mata qulu dzalika yubqi min darani. Apakah menurut kalian masih tersisa min darani, kotoran di tubuhnya, dakinya? Kalau dia mandi 5 kali sehari semalam, 5 kali sehari semalam di sungai itu, apakah menurut kalian masih tersisa kotoran di tubuhnya? Qalu, mereka maksudnya sahabat menjawab, la yubqi min daranihi syai'a. Tentu saja tidak tersisa lagi di tubuhnya, kotoran tubuhnya sesedikit apapun. Maksudnya dakinya tidak mungkin tersisa sesedikit apapun juga. Tidak akan ada lagi debu-debu yang melengket di tubuhnya. Tidak ada lagi kotoran-kotoran bekas keringat yang melengket di tubuhnya. Sesedikit apapun juga. Qala, Nabi bersabda, fadzalika mislus salawatil khamsi. Begitulah juga perumpamannya dengan salat 5 waktu. Jadi salat 5 waktu itu ibarat mandi. Ya. Kalau kita salat berarti kita mandi. Kalau 5 waktu berarti mandi 5 kali. Itu baru salat fardunya, baru wajibnya. Bagaimana pula ditambah dengan rawatib-rawatibnya, ditambah dengan qabliyah dan ba'diyahnya, ditambah dengan nafilahnya pula seperti salat malamnya, luar biasa. Jadi begitulah perumpamaannya, ya. Fadzalika mithlus salawatil khamsi
yamhullahu bihi al-khataya. Begitulah perumpamaan salat 5 kali sehari semalam, salat 5 waktu. Yamhullah, yang menyebabkan Allah menghapus dengan salat itu al-khataya, semua kesalahan-kesalahannya. Jadi semua khataya itu kesalahan-kesalahan. Kayak kan ada biasa doa itu, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, khataya. Jadi astagfirullah minal baraya. Astagfirullah, ya Allah aku minta pengampunan kepadamu sebagai Tuhan yang menciptakan, dan aku minta perlindungan kepadamu sebagai Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa al-khataya. Nah, jadi ini adalah yamhullah bihi al-khataya. Nah, jadi ini adalah hadis yang kesekian, yang ketiga ya. Jadi ini jemaah sekalian, ibu sekalian, menunjukkan bahwa salat itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, jadi kalau kita tidak salat, yang rugi kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah rugi. Kenapa? Karena tidak ada yang berkurang darinya kalau kita salat. Kalau kita tidak salat maksudnya. Kalau kita salat, tidak ada bertambah darinya daripada Tuhan kalau kita salat. Jadi kalau kita salat, tidak ada yang bertambah apapun pada Tuhan. Kalau kita tidak salat, tidak ada yang berkurang pada apapun dari Tuhan. Jadi kalau kita salat, yang untung kita. Kalau kita tidak salat, yang rugi kita. Ini baru kita bicarakan dari sisi pembersihan dosa-dosa kita. Sementara semua kita sepakat bahwa pada saat kita lahir ke dunia ini kan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Tidak ada di antara kita yang lahir sudah membawa dosa. Karena kita lahir ya dalam keadaan polos, lugu, fitrah, hanif namanya. Lalu kapan terjadinya dosa-dosa itu? Ya dalam perjalanan hidup kita. Setelah kita mulai akil balik, sudah mulailah berpikir yang bukan-bukan, ataukah kita sudah bergaul sehingga pergaulan kita menyebabkan dosa-dosa itu terjala oleh panca indera kita dan sebagainya. Nah, apakah kita akan hidup terus? Jawabannya tidak. Kita sendiri merasakan semakin lama kita semakin lemah. Semakin lama kita semakin tua. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah kematian. Nah, Allah menginginkan kita datang ke dunia ini dalam keadaan suci bersih, juga keluar dari dunia ini dalam keadaan suci bersih seperti awalnya. Nah, makanya kita usahakan sepanjang perjalanan kita harus salat. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan meninggalnya. Tidak ada di antara kita yang pastikan kapan meninggalnya. Bisa saja sebentar habis salat zuhur misalnya. Bisa saja besok. Ya, bisa saja lusa, kita tidak tahu, Allah alam bisawab. Banyak kejadian-kejadian di sekitar kita yang bersifat tak terduga kematian seseorang itu. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian hadis yang ini dari Bukhari, dari Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomornya 4497. Jadi nomor 497. Ini ada hadis lagi satu ya. Dua lagi kalau tidak salah hadisnya. Nah, sekarang ibu sekalian, ya, menjaga waktu sholat itu akan mendapatkan tiket masuk surga. Kalau kita jaga waktu-waktu sholat kita. Nah, jadi kita baca hadisnya. Haddatsana Haywah Ibn Shuraih Al-Misri. Kalau Al-Misri itu berarti orang Mesir. Ya. Haddatsana Baqiyatu an Dubara Ibni Abdullah Ibni Abi Sulaih Al-Alhani akhbarani Ibnu Nafi' an Ibni Syihab Az-Zuhri. Qala, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata, qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata Sa'id ibn Musayyib, inna Aba Qatadah bin Rib'i, bahwa Abu Qatadah bin Rib'i akhbarahu, menyampaikan kepadanya, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa sabda Rasul? Kalau Allah. Nah, ini ada kata-kata kalau Allah berarti namanya, Bu sekalian,
hadis qudsi. Ingat, namanya hadis qudsi. Kenapa? Karena ada kata-kata kalau Allah Ta'ala. Ya. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman. Nah, itu berarti hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala, ini faradatu ala ummatika khamsa salawatin. Jadi Allah SWT berfirman, sungguhnya aku faradatu mewajibkan, memfardukan. Jadi farad itu artinya memfardukan, mewajibkan. Ala ummatika kepada umatmu. Muhammad, kahnya Muhammad tentunya. Kepada umat Muhammad. Yaitu apa yang diwajibkan? Khamsa salawatin. Salat 5 waktu. Khamsa 5 kali salat dalam sehari. Wahidatu indi ahdan. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri. Jadi wahidatu dan aku bersumpah indi ahdan. Saya bersumpah annahu bahwasanya manja'a yuhafiz alaihinna, siapa nanti yang datang menjumpai saya di akhirat, ja'a itu datang ke akhirat, dalam keadaan yuhafiz alaihinna, dalam keadaan yuhafiz itu menjaga alaihinna, salat, waktu-waktu salat 5 waktunya tadinya, waktu-waktu salat fardunya, alaihinna liwaktihinna, siapa yang datang dengan ini yuhafiz menjaga liwaktihinna pelaksanaan salatnya sesuai dengan waktunya, ada khaltuhu al jannata, saya akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi Nabi mengatakan ada khaltuhu al jannah, ini ada khaltuhu al jannah, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini kalau terjemah bahasa Indonesianya, ini aku akan masukkannya ke dalam surga ya ini. Versi bahasa Arabnya ini ada khaltuhu al jannata. Sebaliknya, wa man lam yuhafiz alaihinna, tapi siapa yang datang nanti kepada saya di akhirat dalam keadaan tidak menjaga alaihinna waktu-waktu salat fardunya, fala ahdalahu indi, maka dia tidak mendapatkan janji di sisiku. Maksudnya tidak akan masuk dalam kategori yang kujanjikan di sini. Dia tidak akan mendapatkan bagian dari janjiku. Nah, begitulah kalau kita terjemahkan. Dia tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Aku tidak mendapatkan apa yang aku janjikan. Dia tidak mendapatkan bagian dari janji saya. Artinya tidak ada jaminan, tidak dijanjikan kata-kata ada khaltuhu al jannah. Jadi saya masukkan ke dalam surga siapa? Yaitu tadi, yaitu manja ayuhafid alaihinna liwaktihin, yaitu siapa menunaikan salat 5 waktunya di waktu-waktu yang benar. Maka sedapat mungkin ibu sekalian, kalau salat jangan kita tunda. Kalau kita suka menunda-nunda waktu salat kita itu tidak adil kepada Allah. Kenapa? Kalau kita bepergian tidak mau tertunda. Biasanya kalau kita bepergian, kemudian maskapainya atau flightnya tertunda, telat, delay, biasanya kita tidak senang. Nah, kita tidak senang kalau flight kita tertunda. Tapi kita sendiri menunda. Ya, menunda janji kita kepada Allah. Jadi seperti itu, oleh sebab itulah, maka kita semuanya pasti tidak suka ditunda-tunda, Pak sekalian, Ibu sekalian ya. Contohnya kalau kita ada teman kita ngutang sama kita, janji bayar hari ini tidak dibayar, pasti walaupun kita bisa pahami tetap tidak enak di hati. Nah, kalau kita sendiri tidak suka ditunda-tunda piutangnya, maka bagaimana mungkin kita melakukan hal yang sama kepada Tuhan? Kalau kita tidak suka ditunda perjalanan kita, entah itu pesawat, entah itu kereta api, entah itu bus, lalu kenapa kita seenaknya menunda-nunda janji kita kepada Allah? Jadi namanya kita tidak adil kepada Allah. Kitanya tidak mau ditunda, tetapi kepada Allah kita menunda-nunda. Nah itu dia. Namanya kita tidak fair, kita tidak adil kepada Allah. Itu namanya timpang. Seperti itu. Nah, ini adalah hadis dari riwayat Abu Daud ya.
Abu Daud nomor 366. Jadi hadis riwayat Abu Daud nomor 366 ya. Ini adalah hadis yang terakhir. Ini panjangnya, Ibu sekalian. Ya, ini karena panjang, kita langsung baca terjemahnya saja ini ya. Kalau panjang sekali. Tapi ini berbentuk cerita sebetulnya. Ya. Untuk cerita. Jadi ini adalah dari Ismail. Ini ceritanya dari Ismail. Nama Ismail. Ismail ini bin Iyas. Cuma panjang ini karena dari bin Iyas bin Afif Al-Kindi. Cerita ini diambil dari bapaknya. Bapaknya ambil dari kakeknya. Nah gitu. Jadi kakeknya bercerita, dikatakan saya adalah seorang pedagang. Saya adalah seorang pedagang. Ya, jadi pedagang itu adalah ini tajiran. Kalau tajir itu bahasa kita kan kaya. Kalau bahasa Arab tajir itu pedagang, ini tajiran. Kuntu imra'an tajiran. Saya adalah seorang yang pedagang ya. Jadi saya adalah seorang pedagang. Saya datang untuk menjalankan ibadah haji. Ingat, saya sampaikan ibu sekalian, bahwa sebelum Nabi mendakwakan Islam, itu orang-orang Arab sudah haji. Kenapa? Karena haji dan umroh itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim itu mungkin sekitar 3.000 tahun sebelum Nabi Muhammad. Jadi sudah lama itu tradisi haji. Maka orang-orang Arab di situ pada zaman jahiliyah pun mereka berhaji. Nah, ini ceritanya di awal-awal Islam datang. Nabi Muhammad belum mendakwakan secara terbuka agamanya, masih masih di keluarga terbatasnya saja Islam dilakukan. Nah, ini diceritakanlah oleh kakeknya tadi, kan dari kakeknya tadi, kakeknya Ismail bin Iyas ya. Dia katakan saya datang untuk menjalankan ibadah haji. Lalu saya mendatangi Al-Abbas. Abbas siapa? Abbas saudaranya ayahnya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kalau bapaknya Nabi kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Ini adalah Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi aku mendatangi Abbas bin Abdul Muthalib untuk membeli dagangan darinya. Yang dia juga seorang pedagang. Jadi Abbas itu adalah pedagang. Jadi keluarga Nabi itu keluarga pedagang. Abbas ini adalah pedagang. Dia juga seorang pedagang. Demi Allah, pada saat saya di Mina kan berarti sudah selesai Arafah. Di Mina itu berarti sudah musim lempar jumroh tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, itu adalah di sana. Jadi di Mina. Jadi pada saat saya ada di Mina, ada seorang laki-laki yang keluar dari dalam tenda, ingat kalau di Mina kan punya tenda, yang tidak jauh darinya, tidak jauh dari tempatnya Abbas, tidak jauh dari tendanya Abbas. Dia melihat, laki-laki itu melihat ke arah matahari. Ketika matahari telah condong itu artinya agak tergelincir ke barat, orang itu berdiri dan salat. Ini orang itu berdiri dan salat. Kemudian keluarlah seorang wanita dari tenda itu. Kemudian keluarlah seorang wanita dari tenda itu. Dari tenda itu juga. Dan berdiri di belakang orang tadi. Dan ikut salat. Lalu seorang anak kecil yang menginjak usia balik. Nah, anak kecil usia balik kan berarti sekitar 14 tahun, 15 tahun. Keluar dari tenda tersebut. Dan juga ikut salat bersama kedua orang tadi. Maka saya pun bertanya kepada Abbas, wahai Abbas, siapakah orang itu? Siapa orang itu, wahai Abbas? Karena kan ini barusan melihat orang salat. Ingat di Mekah haji masih ada, tapi salat sudah tidak ada. Salat ini kan sejak dari Nabi Ibrahim sebetulnya juga. Tapi sudah tidak dipraktekkan. Kenapa? Mereka sudah menyembah berhala. Nah, maka kemudian ketika melihat ada orang salat, mereka heran. Siapa orang itu, wahai Abbas? Abbas menjawab, itu adalah Muhammad bin Abdullah. Nah ini, Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah berarti artinya apa? Berarti keponakannya Abbas. Ya, kan gitu. Karena Abdullah adalah bin Abdul Muthalib juga.
itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Anak saudaraku. Nah, itu dia anak saudaraku, ponakannya. Anaknya saudaraku, yaitu Abdullah. Anak saudaraku. Saya bertanya lagi, maksudnya bertanya kepada Abbas. Yang bertanya tadi ini di atas ini. Saya bertanya lagi, siapakah wanita itu yang tadi ikut di belakangnya? Ya, dia, maksudnya Abbas menjawab, itu adalah istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Yang biasa kita kenal dengan Khadijah Al-Kubra. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Saya bertanya lagi, siapakah pemuda itu? Ya. Saya bertanya lagi kepada Abbas, siapa pemuda itu? Abbas menjawab, itu adalah Ali bin Abu Thalib, anak pamannya. Anak pamannya berarti ya ponakannya juga Abbas tadi. Saya bertanya lagi, apa yang mereka lakukan? Dia Abbas menjawab, dia sedang salat. Ya, dia sedang salat. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang nabi. Jadi waktu itu masih dia melakukannya sendiri, belum ada yang ikut, cuma dia. Cuma bertiga salatnya. Nabi, istrinya Khadijah, dan ponakan dan sepupunya Ali bin Abi Thalib. Cuma bertiga. Jadi dia sedang salat. Dia mengaku bahwa dia adalah seorang nabi dan tidak ada yang mengikuti perintahnya kecuali istrinya dan anak pamannya, itu Ali tadi, yaitu pemuda tersebut. Nah, ini yang kita ingin berikan penjelasan ini. Dia juga mengaku, ya, dia juga mengaku. Ya. Ini dari sini kita ambil kalau yang di atas terjemahannya. Ya. Kalau terjemahannya di sini ini ya. Wa huwa yaz'umu annahu sayuftahu alaihi kunuzu Kisra wa Kaisar. Ya. Dan dia juga mengaku ini, wa huwa yaz'umu, dia mengaku ana bahwasanya dengan salat yang dilakukan itu katanya sayuftahu akan dibukakan alaihi atasnya kunuz. Kunuz itu perbendaraan harta-harta. Kisra wa Kaisar, Kisra dan Kaisar. Kisra itu adalah rajanya Persia, Kaisar adalah rajanya Romawi pada saat itu. Kan dua negara besar pada saat itu, Romawi dan Persia. Kayak sekarang dua negara besar yaitu Amerika dan China. Nah, gitulah. Jadi dia juga mengaku bahwasanya akan ditaklukkan untuknya perbendaraan. Ini perbendaraannya salah tulis, perbendaraan Raja Kisra dan Kaisar. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, Nabi kalau kita lihat ini dari awal hanya dengan modal salat, Nabi kan tidak punya apa-apa. Dari sisi dia, Nabi adalah yatim piatu, tidak, orang tuanya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal. Ali juga begitu, bapaknya sudah meninggal. Sekarang dengan bertiga tadi salat, Nabi, istrinya Khadijah, dan sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib, dia katakan nanti akan perbendaraan Kisra, Raja Kisra itu Raja Persia, dan Kaisar Raja Romawi akan jatuh ke tangannya, luar biasa. Dan ternyata benar. Kejadian ini diperkirakan terjadi pada menjelang akhir periode Mekah. Jadi ketika Nabi 10 tahun menjadi Nabi di Mekah. Ya. Atau lebih awal lagi. Ya. Lebih awal, karena kan baru bertiga nih. Jadi lebih awal lagi. Tetapi sudah yakin bahwa dengan rajin sholat, Allah akan menaklukkan kekayaan yang ada di dua negara besar tersebut. Kekayaan yang ada di Persia dan kekayaan yang ada di Romawi. Dan ternyata benar, sebelum Nabi wafat, dua kerajaan ini telah runtuh. Luar biasa. Padahal usia dakwah Nabi cuma berapa tahun, Bu sekalian? Cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, cuma 23 tahun. Cuma 23 tahun dengan modal salat, lalu kemudian Romawi dan Persia runtuh pada saat itu. Ya, luar biasa. Ini adalah hadis kita ambil dari Imam Ahmad nomor 1691.
Jadi Imam Ahmad nomor 1251. Makanya dikatakan juga bahwa orang pertama masuk Islam itu dari kalangan wanita adalah Khadijatul Kubra. Jadi istrinya Nabi sendiri. Laki-laki pertama masuk Islam adalah sepupunya Nabi sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib tadi yang kita bicarakan. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi, anak-anaknya Nabi belum lahir. Jadi masih awal tadi sebetulnya, belum lahir anaknya Nabi. Fatimah belum ada. Nah, jadi inilah hadis yang kita bicarakan, bahwa salat itu adalah menyebabkan dosa-dosa diampuni dan rezeki akan ditambah seperti dalam hadis terakhir ini. Nah, sekarang mari kita lihat lagi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau tadi adalah hadis, nah sekarang kita lihat bagaimana dengan Al-Qurannya. Jadi kita lihat dua sumber ini, karena sumber kita dalam beragama itu dua, Al-Quran dan hadis Nabi. Kita lanjut. Nah, ini adalah ayat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah itu surat 2, ayatnya 238. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala salawat. Ini sama tadi salat. Hafiz itu peliharalah. Peliharalah salat 5 waktu kalian. Salawat ini kita artikan salat 5 waktu karena ini bentuk jamak. Wassalatil wusta, dan salat tengah. Salat wusta itu salat asar. Salat wusta itu adalah salat isya, jadi dua, salat asar dan salat isya. Waqumu, dan berdirilah. Maksudnya berdirilah pada saat salat lillah, semata-mata kepada Allah, qanitin, dalam keadaan menunduk. Bisa juga dalam keadaan kunut, berdoa. Karena salat itu kita artikan tadi doa. Dari mana kita tahu salat doa? Salat itu tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Di dalam Al-Fatihah itu ada doa. Ujungnya Fatihah, ibu masih ingat? Ujungnya Fatihah itu kan doa. Jadi kalau kita baca Fatihah, ujungnya adalah Ihdina siratal mustaqim, itu doa tuh. Ihdina, ya Allah, beri petunjuklah atau guide-lah kami siratal mustaqim, agar tetap berada di jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Nah, itu adalah doa. Maka dikatakan waqumu lillahi qanitin. Berdoa. Nah, ibu sekalian, yang menarik adalah bahwa ayat ini nanti ibu-ibu masing-masing di rumahnya bisa buka surat Al-Baqarah ini. Lihat ayat sebelum dan sesudahnya. Sebelum 238 berarti kan 23, mulai daripada 222. Mulai daripada 221 sampai 237. Ya. Begitu ya setelahnya 239, 240. Apa ayatnya? Apa isinya? Tentang pernikahan. Ya, tentang pernikahan. Jadi ayat yang mendahului ayat ini, ayat yang menyusul ataukah meneruskan ayat ini adalah ayat tentang pernikahan. Atau kita simpulkan bahwa perintah salat ini, perintah menjaga salat 5 waktu ini berada di tengah-tengah kumpulan ayat yang berbicara tentang pernikahan. Ya. Tiba-tiba bicara tentang pelihara salat. Apa artinya? Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa salat itu kalau kita berumah tangga adalah merupakan jangkar. Ibu masih ingat jangkar? Jangkar itu dipakai kalau kapal mau berlabuh. Jadi kalau kapal berlabuh, jangkarnya atau sauk, nama lainnya sauk. Sauk atau jangkar diturunkan. Jangkar itu nanti akan mencengkeram tanah. Sehingga ketika ada ombak, kapalnya tidak akan kemana-mana. Bisa saja berputar-putar, tapi di situ-situ aja. Tapi kapal tidak bisa kemana-mana. Kapal tidak bisa kemana-mana. Itu kalau jangkarnya satu. Bagaimana kalau jangkarnya 5? Depan, belakang, kiri, kanan. Apakah kapal bisa kemana-mana berputar-putar? Jawabannya tidak. Nah, salat itu adalah ibarat jangkar bagi rumah tangga, bagi kehidupan kita. Siapa yang memelihara salatnya, Allah akan memelihara orang itu. Ya.
Ini kan perintah Allah nih. Tuhan yang mengatakan hafizu ala salat. Peliharalah salat lima waktu kalian. Wassalatil usta, dan salat tengah. Nah, karena Allah mengatakan ini, maka Allah tadi mengatakan dia akan memenuhi janjinya tadi. Di hadisnya juga ada, di ayatnya juga dikatakan bahwa faliyastajibuli, hendaklah juga mengijabah permintaanku. Apa permintaan Allah di sini? Hafizu ala salawat wassalatil usta. Peliharalah salat kalian. Dan kenapa disebutkan salat usta, salat asar, atau salat isya? Karena ini terkadang tertunda jauh. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu kalau kita tengah hari itu kan istirahat salat zuhur. Kalau kita tidak salat asar, kalau salat asar kan tidak ada waktu istirahat, biasa lewat menjelang maghrib baru kita lakukan. Nah, Tuhan mengatakan peliharalah. Hafizalah salat wassalatil usta. Jadi ini pesan Tuhan di dalam ayat ini. Jadi kalau kita ingin dipelihara keluarganya, rumah tangganya, kehidupannya oleh Allah, kita yang terlebih dahulu memelihara salat 5 waktu kita. Ayat berikutnya. Innal ladzina amanu wa amilus salihati. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Jadi ini ada kata-kata wa aqamus shalah ya. Aqamus shalah ya. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa tauz zakat, dan menunaikan zakat, lahum, bagi mereka, ajruhum inda rabbihim. Ajruhum inda rabbihim. Apa artinya ajar? Tidak selamanya diartikan pahala. Ajar itu imbalan, bayaran. Jadi kalau kita menaik taksi dalam bahasa Arab itu kan ujrah. Ya, ajar itu adalah bayaran. Nah, apa artinya? Kalau kita memelihara salat 5 waktu kita, menunaikan zakat kita, minimal zakat fitrah kita, maka lahum, bagi orang itu Allah katakan ajruhum, Allah pasti berikan imbalan. Apa imbalannya? Bisa dua macam. Bisa dalam bentuk zahir seperti uang, materi, bisa dalam bentuk batin, kebahagiaan. Atau keampunan atas dosa tadinya. Bisa Allah dengan salat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga Allah mengatakan, wala khaufun alaihim. Jadi orang-orang seperti itu, la khaufun alaihim. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yazanun, dan tidak ada rasa sedih hati lagi. Tidak ada khauf, tidak ada cemas, dan tidak ada sedih hati. Karena cemas dan sedih hati inilah yang menghilangkan, yang merenggut kebahagiaan kita dalam hati. Jadi siapa yang memelihara salatnya, Allah berikan kepadanya imbalan, rezekinya akan lancar, terbuka lebar, lahir ataupun batin, sehingga jiwanya menjadi tenang. La khaufun alaihim wa lahum yazanun. Nah, jadi inilah janji Allah semuanya. Tentu saja selama kita lakukan tadi dengan benar. Kalau istilahnya tadi hadis, siapa yang menyempurnakan wudunya, man atammal wudu, ya. Siapa yang menyempurnakan wudunya, lalu kemudian salat 5 waktu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Ini Al-Baqarah 277 ya. Sekarang kita maju lagi ke surat An-Nisa ayat 43 ini. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 43. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la taqrabus shalah, jangan engkau mendekati salat. Wa antum sukara, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Tidak boleh salat kalau mabuk. Mabuk di sini bisa macam-macam. Bisa mabuk karena minum minuman keras, bisa mabuk karena perjalanan. Kalau kita perjalanan kan mabuk juga susah juga salat. Kemudian bisa mabuk dalam pengertian mengantuk sekali. Mengantuk sekali juga dua macam. Satu karena memang kecapean, tidak pernah istirahat. Atau yang kedua adalah kita mengantuk sekali karena minum obat. Nah,
Al-Quran mengatakan kalau kita ngantuk sekali, mabuk, jangan sholat dulu. Istirahat sejenak, walaupun hanya beberapa menit. Karena yang penting segar dulu, fresh. Baru kemudian kita sholat. Karena dikatakan, la taqrabus sholat, janganlah mendekati sholat, wa antum sukara. Sementara kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk dalam pengertian tidak mengerti apa yang kita baca. Hatta sampai ta'lamu, kamu mengetahui mata kulun apa yang kamu katakan. Jadi jangan salat kalau kamu belum mengerti apa yang kamu katakan. Hatta ta'lamu mata kulun, sampai engkau mengetahui apa yang kamu katakan. Wala junuban illa abir sabilin hatta tagtasilu. Dan jangan juga mau berlama-lama dalam junub. Ya. Jadi kalau ibu-ibu dalam keadaan junub, misalnya bagi yang masih menstruasi, habis menstruasi, kalau sudah bersih, jangan berlama-lama. Harus ini tagetasilu, harus mandi cepat, harus bersuci. Tagetasilu, ya. Jadi wala junuban, dan tidak boleh membiarkan lama-lama dalam keadaan junub. Begitu juga kalau kita habis bercampur dengan suami kita, ibu sekalian, jangan berlama-lama dalam keadaan junub. Ya, apalagi pergi jalan kemana-mana, junub itu sebaiknya dihindari. Kita mandi dulu. Illa abiri sabili. Ya. Jadi jangan berlama-lama dalam kecuali hanya sekedar lewat saja. Misalnya apa namanya tidak bisa langsung karena misalnya masih mau tidur atau apa, nah maka illa abir sabil. Ya, jadi di sini juga diartikan biasanya jangan salat ya dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar apa namanya waktu yang singkat saja. Artinya bahwa seperti misalnya kita melewati masjid, tidak boleh berhenti di situ, harus hanya sekedar melewati saja, karena tidak boleh salat dalam keadaan junub. Wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit dalam keadaan junub tadi, jadi bicaranya di sini adalah junub. Dalam keadaan junub dan kemudian kalian sakit mardo, atau ala safarin ataupun safar, susah menemukan tempat mandi, au ja'ahadu minkum minal ghaid, ataukah habis dari toilet, salah seorang kalian datang dari toilet, aula mastumun nisa, atau telah bercampur dengan perempuan ini, bercampur dengan istri. Falam tajidu ma', lalu tidak menemukan air, tidak ada air di sini. Mungkin ada air, tetapi hanya untuk minum. Ingat, air yang untuk minum jangan dipakai mandi. Kenapa? Karena nanti kesulitan minum karena harus menjaga nyawa, apalagi sekarang apa namanya cuaca panas ya. Falam tajidu ma'a, lalu tidak menemukan air. Fatayammamu, maka hendaklah bertayamum. Jadi berdasarkan ini, fatayammamu, bertayamumlah, sa'idan thayyiba, dengan debu yang bersih. Famsahu biwujuhikum, maka usaplah. Ya, jadi kata-kata famsahu itu sebetulnya sapu lah. Ya, bukan pakai yang debu yang banyak, diusap. Debunya dihilangkan dulu di tangan, disentuhkan di tangan, habis itu di apa namanya dikibas-kibas sehingga kemudian hilang, baru famsahu, disapukan, diusapkan ya. Biujuhikum, kepada sebagian wajah kalian, wa aidikum, dan sebagian tangan kalian, bagian punggung tangan. Innallaha kana ghafura afuwan ghafura. Nah, kalau kita melakukan ini, Allah kan apa? Mengampuni. Nah, jadi kita lihat sini, kalau kita salat, afuwan ghafura. Jadi penekanannya di sini adalah salat. Ya. Jadi kalau kita salat, dia akan mendapatkan ampunan ya. Kalau kita salat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pemaafan dari Tuhan. Jadi Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayat berikutnya. Ini adalah dari surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 ayat 170. Allah berfirman, "Walladzina yumassikuna bil kitabi." Dan orang-orang yang yumassikuna, berpegang teguh, bil kitabi, kepada kitab suci, kalau kita adalah Al-Qur'an. Dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an, rajin membaca, rajin merenungkan, mentadaburi Al-Quran, wa qamus shalah, lalu menegakkan salatnya, salat lima waktunya. Apa kata Allah? Inna, sungguhnya kami,
La nudi'u. La nudi'u. Kami tidak akan menyia-nyiakan. Ajran, kembali lagi ajran. Apa itu tadi ajran? Kita tidak melulu artikan pahala. Ajaran itu imbalan. La nudi'u ajral muslihin. Maka kami tidak mungkin menyia-nyiakan pahalanya orang-orang musleh. Nah, ingat ibu tulisannya di sini musleh. Dari kata soleh. Soleh atau soleha. Kalau laki-laki soleh, perempuan soleha. Nah, jadi tanda kesolehahan itu adalah rajin mempelajari kitab suci dan menegakkan salat ini. Jadi dua macam di sini. Jadi membaca kitab suci dan salat ini, aqamus salah. Jadi dua. Jadi ini adalah satu, ini adalah dua. Berkitab wa aqamus salah. Siapa yang melakukan ini, maka Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amalannya begitu saja. Pasti Allah berikan kepadanya ajar imbalan. Imbalannya bisa dalam bentuk tadi seperti tadi materi, bisa juga dalam bentuk jiwa yang lapang, jiwa yang bahagia. Jadi ajral muslihin. Ya, jadi ini ayatnya jelas sekali sekalian ya. Surat Al-Araf ayat 170. Ini adalah surat Al-Anfal. Ini dua ayat ya, kita baca langsung yang 3 dan 4, nanti belakangnya ada 4. Jadi kita baca dulu. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Yuqimunas shalah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya diinfakkan, dinafkahkan di jalan Allah. Apa kata Allah ini? 3-nya, 4-nya, ini 4-nya. Ulaika, mereka itulah. Siapa tadi yang di atas tadi? Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mereka itulah kata Allah. Al-mu'minuna haqqa, orang mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi tanda kemukminan itu adalah rajin salat, Bu, melaksanakan salat. Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa, lahum, bagi mereka darajatun 'inda rabbihim. Bagi mereka akan mendapatkan derajat ini. Mendapatkan tingkatan yang mulia di sisi Allah. Derajat itu tingkatan yang tinggi. 'Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Apalagi wa maghfiratun, ampunan. Tadi kita sudah bicarakan, ampunan itu adalah diampuni dosa-dosanya. Apalagi warizqun karim, dan rizki yang mulia, rizkinya bertambah. Jadi jelas sekali Bu ya, dalam Al-Quran menyebutkan. Jadi ada hadisnya, ada ayatnya. Jadi kita kembali tadi ke atas, alladzina, jadi ini alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezekinya diinfakkan di jalan Allah. Apa kata Allah? Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang beriman dengan sebenar-benarnya. Bagi mereka mendapatkan tingkatan yang mulia di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun, ampunan, dan rizki yang mulia. Jadi jelas sekali bagaimana Allah menjanjikan kepada orang yang rajin sholat kemuliaan dan ampunan. Lagi ya. Wa aqimus shalah, ya. Dirikanlah salat, kata ayat ini. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Ini yang namanya zakat itu minimal zakat fitrah ya. Zakat fitrah minimal. Semua kita bisa melakukan zakat fitrah. Jadi dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Apa kata Allah? Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Apa saja yang kamu lakukan kebaikan untuk diri kamu min khairin, dalam bentuk kebaikan. Ya. Kebaikan tadi termasuk adalah salat di sini. Apa kata Allah? Tajiduhu indallah. Kamu akan menemukan imbalan daripada kebaikan itu di sisi Allah, indallah. Jadi salat, zakat yang kita lakukan untuk membersihkan jiwa kita, maka apa kata Allah? Tajiduhu indallah. Kamu akan menjumpainya nanti di sisi Allah. Ya. Innallaha bima ta'maluna basir. Karena sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan basir, maha melihat. Jadi innallaha bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha melihat. Nah,
Jadi ini ada surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 110. Jadi saya kira jelas, Ibu sekalian. Bahwa kalau kita salat, pasti ada di sisi Allah. Tajidu, kamu menemukan di sisi Allah. Dalam bentuk apa tadi ya? Bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk non-materi. Ya. Baru kemudian makanya dikatakan gini, Ibu sekalian. Ini surat Al-Jum'ah, ayat 10. Makanya setelah sholat kita dianjurkan juga mengikuti hukum alamnya, hukum sebab akibat. Buat tadi Allah menjamin kita rezeki, ya, tapi harus ada hukum alamnya, yaitu beraktivitas. Ayatnya mengatakan, faidha qudiyatis sholatu, apabila sholat telah ditunaikan, ya, maksudnya apabila kalian telah melaksanakan sholat yang 5 waktu tadi, fantashiru, maka bertebaranlah fil ardi, di muka bumi. Ini adalah perintah Allah. Fantashiru fil ard. Fantashiru fil ardi. Wabtagu, dan carilah min fadlillah, karunia dari Allah. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia dari Allah. Karunia maksudnya rezeki, cari nafkah, kalau lebih tepatnya lagi mencari uang, cari pendapatan. Wabtagu min fadlillah wadkurullah, tetapi ingat, walaupun dalam keadaan bekerja, beraktivitas, apapun profesinya, selalulah wadkurullah, ingat kepada Allah. Wadkurullah, selalulah ingat kepada Allah. Kathiran, sebanyak-banyaknya ini, kathiran. Wadkurullah kathiran, selalulah ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian bisa menjadi bahagia. Tuflihun itu bahagia, Ibu sekalian. Jadi la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian akan mendapatkan bahagia. Dan ini tadi kalau kita tarik ke atas, ya, tajiduhu indallah, artinya pasti dapat. Karena dijamin tajiduhu indallah. Nah, kita lanjut lagi. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Surat Taha, surat 20 ayat 132. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluarga kamu. Ahlaka itu keluarga. Siapa ya? Kita semuanya. Jadi ibu-ibu juga diperintahkan untuk memerintahkan keluarganya. Wa'mur ahlaka, terutama anak-anak kita sendiri. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah ahlaka, keluargamu, bis-shalah, untuk salat. Dan Allah mengatakan apa dalam melakukan ini? Wastabir alaiha. Dan tetaplah sabar. Tetapi tetap dan sabar. Maksud tetap itu istiqomah. Wastabir itu tetap, jangan berhenti melakukannya. Walaupun anak kita kelihatannya masih malas-malasan, nggak perlu khawatir, nggak perlu juga marah-marah. Kenapa? Kan bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan dia. Jadi kalau dia belum mampu ya nggak apa-apa, tapi harus kita wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha, dan tetaplah melakukan itu. Apa sebabnya? Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak pernah meminta kepadamu rizki. Rizqa. La nas'aluka, kami tidak pernah minta ini. La nas'aluka, kami tidak pernah minta kepadamu rizqa, rizki. Nahnu narzukuka, kamilah memberikan rizki. Ingat. Itu mengatakan nahnu, kamilah yang berikan rezeki kepadamu. Kenapa menggunakan kata kami pada Tuhan satu? Ya karena tentunya melalui hujan, melalui udara, melalui tumbuh-tumbuhan, melalui persawahan dan sebagainya. Nahnu narzukuka, kami yang berikan rezeki kepada kalian. Dan wal akibatu lil muttaqin. Yakinlah, kata Allah, akibat akhir yang baik selalu terjadi pada orang bertakwa. Wal akibatu lil muttaqin. Jadi selalu Allah katakan kalau di akhir pasti selalu baik bagi orang-orang bertakwa, yaitu diantaranya adalah menganjurkan, memerintahkan keluarganya untuk melakukan salat,
dan tetap sabar melakukan itu terus-menerus, dan tidak perlu marah, tidak perlu tersinggung. Kenapa kita tersinggung? Kan bukan keinginan kita, keinginan Tuhan. Ya, jadi tidak perlu marah. Kita terus-menerus lakukan seperti sholat. Jadi memerintahkan keluarga kita sholat, harus sabar seperti mana kita sholat. Kita sholat sabar juga, terus-menerus melakukan salat. Kan nggak pernah kita salat sambil marah-marah. Nah, kalau kita tidak boleh salat sambil marah-marah, kita tidak boleh juga mendidik anak kita sambil marah-marah. Nanti anak-anak tambah tidak suka salat. Kenapa ya? Dimarah-marahin. Kemudian ini surat Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas shalah. Nah, apabila kami seru, apabila kalian menyeru, tumnya kalian ya. Jadi tumnya adalah kalian. Apabila kalian menyeru mereka untuk salat, ittakhadhuha huzwa. Mereka menjadikan perintah salat, panggilan salat itu huzwa, ejekan, walaiban, dan permainan. Ya. Jadi tadi di atas kan kita dianjurkan mengajak anak-anak kita untuk salat. Ya. Untuk salat. Tuhan mengatakan, ya lakukan saja. Bagaimana kalau mereka tidak melakukan, bahkan dianggap sebagai senda gurau saja. Mereka menganggap bahwa salat yang kita perintahkan itu hanya huzwa, ejekan, dan permainan saja. Tuhan mengatakan, ya mengertilah. Itu menunjukkan bahwa dia belum berpikir dewasa. Masih anak-anak saja nih, layak kilum. Kata layak kilum itu berarti belum dewasa. Zalika, yang demikian itu karena mereka itu kaum layak kilum. Bisa kita balik. Berarti orang yang salat itu adalah orang yang selalu waspada. Akal sehatnya jalan. Nalarnya jalan. Kejadian-kejadian fatal yang menimpa manusia biasanya ketika kita lagi tidak eling, dalam keadaan lupa, dalam keadaan lalai. Orang yang salat itu, ini salat, orang yang salat di sini adalah selalu yakilun. Ya. Sedangkan yang tidak salat, la yakilun. Jadi kita pisahkan dulu ini lahnya, ini la yakilun. Kalau dia rajin salat, pasti yang bekerja akal pikirannya, bukan emosinya. Jadi salat itu adalah salah satu ibadah sangat penting untuk melatih kita menekan emosi kita dan memenangkan akal pikiran kita. Siapa yang mengalahkan emosinya dan memenangkan akal budinya, akal sehatnya, maka dialah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau dia tidak menggunakan akalnya dengan benar, maka tidak akan merasakan kebahagiaan hakiki. Nah, jadi ini adalah pentingnya menggunakan akal, dan bagi orang salat harus menggunakan akalnya. Orang yang mempermainkan salat adalah orang yang tidak menggunakan akalnya. Orang itu pasti emosional orangnya. Saya kira itulah Ibu sekalian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya, itu adalah kekurangan dan kehilafan dari saya sendiri. Mohon dimaafkan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan, ingat di diskusi kita tidak ada istilah pertanyaan bodoh, tidak ada istilah pertanyaan cetek, tidak ada pertanyaan dangkal. Semua pertanyaan itu adalah bernilai sama. Kenapa? Karena setiap pertanyaan adalah keinginan untuk berpengetahuan, dan berpengetahuan adalah ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebabnya ayat pertama turun bukanlah perintah salat, bukan perintah puasa, bukan perintah haji, tetapi perintah Iqra, membaca, belajar. Dan belajar itu selalu didahului dengan pertanyaan. Maka kepada ibu-ibu yang ingin bertanya, apapun bentuk pertanyaannya dipersilakan. Kalau bisa saya jawab, kita jawab. Kalau tidak, nanti kita cari jawabannya, nanti berjumpa di waktu lain baru kita sampaikan. Silakan Bu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Bisa anak tanya Ustaz? Ya, tafadhal Ustaz. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita difahamkan bahwa salat itu adalah
suatu ibadah khusus sehingga ianya akan dianggap berjaya ataupun solatnya itu sempurna apabila kita dapat melakukan dengan khusyuk. Itu yang sebagaimana yang Allah terangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi shalatihim khashi'un. Namun yang menjadi persoalan di sini ialah semampu kita bagaimana ya Ustaz untuk kita mendapatkan solat yang khusyuk itu. Apa-apa aja yang bisa kita lakukan. Mohon penjelasan pencerahan Ustaz. Syukran. Afwan, terima kasih banyak Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salat khusyuk ini di dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan. Di antaranya disebutkan tadi Ustadz kita Syafi'i Saleh di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi beruntunglah, berbahagialah orang-orang mukmin itu, qad aflahal mu'minun. Apa ciri-cirinya orang beriman itu? Yang beruntung itu alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka itu fi salatihim khasyi'un. Di dalam salat mereka khusyuk. Jadi khusyuk. Di dalam surat Al-Baqarah juga ada. Surat Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Isti'analah kalian dengan sabar dan salat. Tapi apa kata Allah? Fa innaha lakabiratun. Tetapi itu adalah berat. Kecuali illa 'alal khasyin, orang yang khusyuk. Nah, jadi bagaimana caranya khusyuk jemaah sekalian? Nah, diterangkan caranya khusyuk di dalam ayat 46 surat Al-Baqarah tadi. Jadi kalau Al-Baqarah tadi 45, khusyuk apa? Definisi khusyuknya di 46. Yaitu alladzina hum yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, jadi dua di situ. Jadi bagaimana caranya kita khusyuk? Yaitu yakin bahwa kalau kita salat itu sedang bermuwajah, sedang berface to face, berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat kita salat, kita bermuwajah, kita berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Persis kalau kita melakukan audiensi dengan seseorang. Kita misalnya menghadap kepada pejabat. Ya, di depan kita tentu kita khusyuk, kita harus tenang. Nah, begitulah juga ketika kita salat. Alladzina hum yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kalau dia salat, dia yakin mulaqu itu berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan cepat atau lambat dia akan kembali menjumpainya. Ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Nah, kalau ini kita pegang, pertama, kalau kita salat itu adalah kita bermuajah, berface to face dengan Allah. Yang kedua adalah kita yakin ini adalah salat terakhir kita karena akan kembali kepada Allah tadi. Jadi kita pertegas lagi, setiap kita salat zuhur, kita harus yakin bahwa itu adalah salat zuhur terakhir. Kalau kita salat asar, itu salat asar terakhir. Kalau tidak yakin itu salat terakhir, berarti kita seakan-akan berkuasa atas hidup kita, bahwa besok saya masih bisa salat asar. Nah, siapa di antara kita yang bisa memastikan kalau besok masih bisa salat asar? Maka kita anggap setiap kita salat zuhur itu salat zuhur terakhir. Setiap kita salat asar terakhir. Kalau kita lakukan seperti itu, maka akan mendatangkan rasa khusyuk. Itu adalah dari sisi surat Al-Baqarah ayat 46 tadinya. Lalu bagaimana dengan khusyuk dalam surat Al-Mu'min tadi? Yaitu kalau kita ingin khusyuk dalam salatnya, di situ disebutkan juga alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Menghindari perbuatan yang sia-sia. Karena perbuatan yang sia-sia itu nilainya tidak ada, value-nya tidak ada, tetapi tersimpan di pikiran dan itu nanti mengganggu waktu kita salat. Ya, katakanlah misalnya kita main kartu itu kan tidak diharamkan main kartu, seperti yang berjudi. Tapi kalau kita cuma kerjanya main kartu, nanti terpikir di sini waktu kita salat. Nah, jadi Tuhan mengatakan perbuatan-perbuatan yang sia-sia bukan dosa. Sia-sia itu artinya tidak punya value. Perbuatan yang sia-sia tinggalkan, anil lagwi muridun.
Kenapa? Karena perbuatannya sia-sia, tidak punya value, tidak menambah pendapatan kita, tidak menambah juga kesehatan kita, tetapi tersimpan di pikiran, terbayang-bayang. Nah gitu. Maka kalau terbayang-bayang dalam pikiran kita, akan mengurangi kekhusyuan kita nantinya. Belum lagi berikutnya di situ, yaitu menjaga diri dari dosa-dosa besar apalagi. Seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Silakan Pak Uskan. Ustaz, syukran. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz Rusli Waalaikumsalam. Malik. Alhamdulillah sudah sehat, mudah-mudahan sehat ya. Amin, amin Bu. Amin. Ustadz, saya mau menanyakan, kalau saya sholat, saya tidak bisa lagi duduk di bawah atau ruku karena susah sekali untuk bangun. Jadi saya sholatnya sambil duduk di kursi. Itu bagaimana? Karena lutut saya kalau bangun susah sekali dan akan mengganggu orang yang lain. Bagaimana penerimaannya dengan sholat sambil duduk? Mohon Baik, terima kasih penjelasannya banyak, Pak Bu Kiti. Ustadz. Ya, terima kasih banyak Bu Kiti. Jadi kalau kita ada rukhsah namanya, ada alasan syar'i, ada alasan syariat, bahwa kita tidak bisa lagi salat berdiri karena kondisi kesehatan kita, maka kita salatnya duduk ataukah duduk di kursi. Ya. Duduk di bawah atau duduk di kursi. Nah, itu nilainya sama saja dengan salat berdiri Bu Kiti. Tidak ada bedanya. Selama kita Alhamdulillah. melakukannya karena memang alasan syariat namanya. Seperti itu. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Jadi sama saja nilainya. Ya, amin. Terima kasih Pak Ustadz Rusli. Ya. Silakan lagi Bu yang lain. Ustadz, sebelum saya lupa, Ya. saya mau membagikan pulsa. Kebetulan kemarin, alhamdulillah, saya milad hari Minggu tanggal 5 dan akan bagikan pulsa yang hadir di sini, Ustadz. Itu Amin. yang ada di Jakarta, yang ada di Indo ya, di Indo. Maksudnya saya akan bagikan 12 orang 50.000 dan bandar 100.000. Selamat Kapan, ulang Bu? tahun Mita. Selamat, terima kasih. Ibu Mita kapan Bu? Tanggal 5. Tanggal 5. Enggak, maksudnya dibagi pulsanya kapan? Sekarang Ustadz. Nanti. Sekarang. Pengajian. Caranya untuk menemukan 12 orang dikasih pertanyaan. Enggak usah Ustadz, diundi aja apa gimana? Oh ya, Apa boleh kalau ada diundi ya silakan. Ya, diundi aja cepat. Undi aja ya? Cepat. Tapi ada bandarnya nggak Ustadz di sini Ustadz? Ini enggak, si Ibu Meli enggak ada nih. Oh, Ada Ustadz, tapi Oh, tidak ada. bisa dadakan Ustadz. Oh, nggak bisa dadakan. Oh, ternyata ada bandar, gua ada bandar. Oh, alhamdulillah. Tolong ya. Gimana bisa dadakan, Bu Bandar? Yang bisa dadakan gimana? Harus masuk aplikasi dulu Ustadz. Oh gitu ya. Tidak ada cara lain. Sebentar saya cari dulu. Caranya gini. Mendadak. Caranya gini aja, Bu Meli. Kan ini pesertanya sedikit, tidak banyak. Namanya dicatat, terus dipakai digulung-gulung aja, dibuang. Iya benar. Nah, Ditarik, jadi yang buang. ya. Kita percaya saja kepada Ibu Bandar. Baik. Saya catat dulu nama-namanya ya. Ya, silakan. Yang lain nanya sambil kita kasih kerjaan Ibu Bandar, yang lain pertanyaan. Saya Bandar. Iya, di chatroom ada Ustadz, di chatroom ada pertanyaan. Oh ya, sebelum kita jawab, saya mewakili jemaah semuanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Mita. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya barokah lahir batin, Amin. dan kedudukannya, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Kita pergi ke chatroom dulu yang bertanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Burhan ya. Ada yang mau chat dulu nanti. Oh. Apakah hubungan salat pada waktunya? Adakah hubungan salat pada waktunya dengan pekerjaan seorang itu sehingga salat pada waktunya akan memudahkan kebutuhan hidupnya? Jawabannya iya. Tuhan sudah katakan tadi,
siapa yang menjaga salatnya, Allah akan menjaganya. Jadi kalau kita ingin memperlancar rezeki kita, usahakan salat tepat waktunya. Justru keliru kita, saya kan sibuk Pak Ustadz, nanti aja saya selesaikan dulu urusan dagangan saya atau urusan kantor saya. Itu keliru. Justru dengan melakukan salat di waktunya, Allah akan mudahkan nanti urusan kita. Urusan rumah tangga, urusan dagangan, urusan perkantoran, urusan bisnis yang lain. Kalau kita petani, urusan pertanian, Allah akan mudahkan. Kalau kita menjaga salat kita. Peganglah tadi surat Al-Baqarah 238. Hafizu ala salawat wassalatul wusta. Jadi ulangi lagi, siapa yang ingin rezekinya terjamin, terjaga, maka di tengah-tengah kesibukannya mencari rezeki, jagalah waktu-waktu sholatnya. Kita ulangi lagi, jagalah waktu-waktu sholatnya. Sekarang kita persilakan kepada ibu-ibu yang di Melbourne sana. Silakan, Bu. Ya, Ibu Anissa, Ibu Anissa. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin karena kita tertunda dalam beberapa bulan belum melakukan puasa Ramadan dan awal saja kita tidak mengikuti hadir untuk tausiah ya. Dan kepada ibu-ibu yang lainnya mohon maaf lahir batin dan aidin wal faizin, ibu-ibu yang di Indo juga. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan sholat dan pekerjaan. Yang saya beberapa bulan yang lalu kita masih mengkaitkan antara sholat dan pekerjaan. Yang kebetulan pekerjaan saya itu yaitu mengurusi orang-orang tua. Dan waktu itu memang sudah clear ya Pak Ustadz. Pertanyaan saya, apabila misalkan kita pulang kerja itu karena terlalu capek terus langsung tertidur lelap gitu. Tadi kan ada di situ tidak diharuskan untuk sholat ya, karena nanti tidak khusyuk. Tetapi tiba-tiba pas kita sudah terbangun, tiba-tiba hanya ada waktu tinggal 5 atau 10 menit. Nah, apakah kita langsung misalnya udah waktunya asar udah mau habis 5 atau 10 menit, apakah kita melakukan langsung atau kita karena waktunya itu sudah sempit sekali. Kita dijama atau kita langsung melakukan sholat di waktu asar sebelum waktunya maghrib tiba. Dan apabila kita menjama, pertanyaan saya juga misalkan jama, misalnya di waktunya maghrib misalnya maksudnya zuhur ke isya, dan pada waktunya saya zuhur tidak bisa mengerjakan sholat karena di tempat kerjaan, terus saya jama dengan asar. Ini pertanyaan kedua ya Pak ya. Terus apakah pada saat awalnya kita kan mengerjakan sholat asar dulu, tapi dengan niat jama juga, dan baru setelah itu kita sholat zuhur diniatkan dengan jama juga. Ya, itu dia pertanyaan saya yang kedua. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Jadi apabila kita pulang kerja dan capek sekali seperti tadi ayatnya, ngantuk sekali, tidak bisa lagi mata rasanya terbuka, maka itu dianjurkan istirahat dulu. Karena tadi dia dikatakan janganlah salat kalau tidak mengerti juga artinya, bahkan nanti lupa rakaatnya. Jadi sebab itulah kita istirahat dulu sejenak. Nah ternyata setelah istirahat waktu tinggal sedikit sekali, tidak ada masalah Bu. Ya, ulangi lagi, tidak ada masalah. Misalnya waktu asar tinggal 5 menit, yalah salat asar aja. Bagaimana kalau dia masuk maghrib? Ya nggak apa-apa juga. Ya. Janganlah kita menganggap Tuhan itu strict seperti seperti sesama manusia, itu tidak begitu. Yang penting jangan ada unsur kesengajaan. Kalau unsur kesengajaan ya rugi kita sendiri. Tadi tidak ada unsur kesengajaan. Kerja kita memang begitu, apa boleh buat. Kerja itu wajib hukumnya Bu, karena dengan bekerja kita menghidupi diri dan keluarga, dan hanya orang hidup yang diwajibkan beribadah. Jadi hidup dulu yang pertama dipertahankan. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan tujuan syariat Islam pun juga adalah untuk hidup sebetulnya. Istilahnya dalam bahasa Islam adalah maqasidus syariah. Tujuan daripada syariat itu adalah satu, mempertahankan hidup nyawa. Jadi kita harus bekerja, karena dengan bekerja kita hidup. Tanpa bekerja kita tidak bisa hidup.
Jadi bekerja itu wajib, maka kemudian ketika kita pulang kerja dan ternyata capek, kita istirahat sejenak, baru setelah itu sholat. Ya, bagaimana kalau waktunya tinggal sedikit? Ya tidak apa-apa juga, sholat aja terus sampai selesai sholatnya, gitu. Nah, yang kedua, bagaimana dengan sholat yang ketinggalan di jamak misalnya? Ya tidak ada masalah juga. Bahkan ibu-ibu yang kerja misalnya, kerjanya sampai menjelang maghrib, sebetulnya sudah bisa dijamak waktu sholat asarnya ke zuhurnya. Jadi waktu ibu tadi salat zuhur, bisa langsung salat asar, gitu. Dijamak namanya, ke depan. Karena kalau dijamak ke belakang, nah takutnya nanti waktunya mepet. Nah, gitu. Jadi bisa dijamak ke depan. Jadi asar ditarik ke depan, seperti itu. Jadi begitu selesai salat zuhur, bisa langsung salat asar, seperti itu. Begitu juga salat maghrib, bisa langsung salat isya. Tapi kalau tidak bisa salat zuhur tadinya, paling kalau kita di negara orang, kondisi pekerjaannya berbeda dengan di negara sendiri, ya apa boleh buat, nanti jamaknya ditarik ke belakang waktu asar. Niatnya dijamak saja. Tanpa niat pun tidak masalah. Yang penting niatnya apa? Salat karena Allah. Kata jamak itu kan Tuhan tahu ya. Ingat, Tuhan itu Maha mengetahui. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar dari mengetahui. Apa artinya? Tuhan tahu kalau kita menjamak salat kita. Tidak perlu diniatkan ya. Lillahi ta'ala ya. Iya, Allah pasti tahu kalau kita menjamak salat kita. Niat itu cukup dalam hati saja, dan terutama niat itu hanya satu sebetulnya, yaitu lillahi ta'ala. Semua amal ibadah yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, termasuk bersedekah dan sebagainya, termasuk bekerja, semuanya adalah lillahi ta'ala. Kita melakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Subhanallah. Terima kasih Pak. Untuk satu lagi Pak, untuk membaca Al-Quran ya Pak. Kita tadi kaitannya dengan di Bapak terangkan tadi. Apabila kita membacakan Al-Quran, ayat suci Al-Quran, kita belum memahami arti dan pengertiannya tersebut, apakah kita boleh niat kita itu diterima oleh Allah juga Pak, mendapatkan pahala ataupun tidak, atau wallahu alam. Apa kita memang harus kita harus mengerti dan memahami dari isi Al-Quran tersebut. Karena ada yang mengatakan baca Al-Quran tanpa mengerti arti dan maksudnya, wah buat apa katanya gitu. Jadi kadang-kadang membuat orang-orang yang mendengarkan hal tersebut jadi jadi bukannya malah jadi terkecoh gitu loh, kok begini ya, jadi kecil hati, padahal dia berusaha untuk membaca Al-Quran tapi memang belum mengerti arti dan pemahamannya gitu Pak. Terima kasih, itu saja terakhir. Terima kasih banyak Bu. Tuhan itu adalah gurunya segala guru. Dan sebaik-baik guru adalah mengerti tahapan-tahapan pembelajaran muridnya. Tidak mungkin seorang guru memaksa anak SD belajar ilmu SMP, mata pelajaran SMP. Tidak mungkin guru guru SMP memaksa muridnya mempelajari buku pelajaran perguruan tinggi kuliahan. Nggak mungkin. Begitulah juga dengan kita, Bu. Kalau kita memang tahapannya baru sampai pada tingkat membaca Latinnya saja, ya tidak apa-apa juga, Bu. Artinya ya Pak Ustadz? Ya. Artinya ya. Ya, jadi kalau kita baru membaca Latinnya ada Latinnya, Bu. Misalnya baca Yasin pakai Latinnya kan gitu. Tulisan Latin, ya bukan Arabnya. Kalau memang tahapan kita baru sampai di situ, ya tidak apa-apa juga, Bu. Allah itu Maha Pengasih. Cuma kita sedapat mungkin meniatkan untuk belajar dan terus belajar. Jadi kalau sekarang kita baca Latinnya, Yasin misalnya, nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, sudah mulai bisa membaca Arabnya. Seperti itu. Kalau tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, masih bisa cuma belajar Arabnya saja, membaca Arabnya saja. Kalau bisa nanti tahun-tahun berikutnya mempelajari artinya, terjemahnya seperti yang kita katakan tadi. Begitu seterusnya, Bu. Jadi sedikit demi sedikit, Bu, jangan kita paksakan diri. Sedikit demi sedikit kita maju, Tuhan Maha mengetahui. Yang penting niat kita apa? Belajar. Makanya Tuhan mengatakan orang mukmin itu niat belajarnya sampai ke liang lahat.
Jadi kita ulangi, kata Nabi, kalau orang mukmin itu, orang berislam, niat belajarnya sampai mati, sampai liang lahat. Ya, kenapa? Karena bertahap. Ya, jadi sedikit-sedikit, Bu. Jadi tidak ada masalah untuk sementara kalau Ibu membaca tulisan Arabnya saja. Nanti kapan-kapan belajar sendiri terjemahannya. Yang penting belajar sedikit demi sedikit, lama-kelamaan jadi bukit, kata pengetahuan. Terakhir sebelum kita ke Bu Bandar. Sudah ada Ustadz nama-nama pemenangnya. Udah deh? Oh, sudah ada ternyata. Ya, jadi sudah. Alhamdulillah. Silakan. Nah, jadi Ibu sekalian berbahagia, bisa dilihat di chatroom itu pemenang yang mendapatkan mendapatkan pulsa Rp50.000 sudah ada. Nanti tinggal silakan memberikan nomor rekeningnya atau nomor HP-nya kepada Ibu Mita. Ya, nanti Ibu Mita. Di Bu Mita ini ada nomornya juga di grup-grup kita. Ya, selain grup Nisa, di grup yang lain ada. Nah, jadi itu intinya Bu belajar. Jadi kita belajar sedikit demi sedikit. Dan terakhir tadi adalah bahwa kita itu Bu punya dua otak. Ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kanan itu kan adalah untuk seni. Otak kiri itu kan untuk nalar, analisis. Jadi kalau kita baca Quran hanya Arabnya saja, itu akan memenuhi kebutuhan otak kanan. Dan itu perlu juga. Kalau kita membaca Al-Quran dengan analisis, dengan tadabbur, nah itu memenuhi kebutuhan otak kiri. Ya. Dengan demikian, supaya seimbang antara otak kiri dan otak kanan kita, marilah kita mempelajari Al-Quran secara komprehensif, tapi ingat tadi, sedikit demi sedikit. Mulai dari mungkin Latinnya saja dulu dibaca, setelah itu sudah mulai bisa membaca sedikit Arabnya, setelah itu naik lagi membaca terjemahannya, seperti itu. Jadi, jangan pernah merasa Tuhan itu seakan-akan seperti Hitler, enggak seperti itu. Tuhan itu adalah zat yang maha sempurna, yang kasihnya sempurna, cintanya sempurna, ampunannya sempurna kepada hambanya, begitu ya. Subhanallah. Mungkin ada ibu-ibu Ada lain. kita tulis nggak? Oh ini sebelum Ustaz, mau nanya, tadi kan yang di awal ada bilang wudhu yang sempurna. Kayak apa sih wudhu yang sempurna, Ustaz? Wudhu yang sempurna yang diperintahkan Allah itu seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Ya, jadi ada surat Al-Maidah ayat 6. Wudhu yang sempurna itu ada 4 bagian. Ya. Satu adalah wajah, kedua adalah tangan, kemudian 4 kepala, 5 kaki. 1 itu yang pertama. Jadi ada 5 itu yang sudah cukup sempurna itu. Yang kedua, wudhu yang sempurna tidak boleh membuat kita melanggar perintah Tuhan yang lain. Apa perintah Tuhan yang lain? Larangan memboros. Jadi Ibu ulangi lagi, kalau kita berwudu tidak boleh memboros, Bu. Ya. Jangan sampai kita boros. Apa itu boros? Membuang-buang air. Ambillah air sekenanya saja untuk berwudu. Jadi ambillah air sekenanya, secukupnya. Jangan sampai kerannya larut cepat, dibiarkan begitu saja, ini memboros. Tidak sedikit di antara kita umat Islam kalau berwudu kan memboros. Kerannya nyala dengan debit air yang tinggi, cepat, kencang, laju, tetapi kemudian hanya dipakai sedikit, itu memboros namanya, Bu. Ya, pada saat Nabi itu kalau berwudu itu ngambil gayung, diambil sedikit, dipakai gitu. Diambil lagi sedikit, ya, tangan lagi gitu. Kalau kita kan kerannya jalan kencang baru ini, nah itu berarti wudunya tidak sempurna. Kenapa? Melakukan pelanggaran wudu, tapi melanggar apa melanggarnya? Boros. Ya. Tuhan mengatakan di dalam surat Al-Isra, janganlah memboros, karena boros itu saudaranya setan. Ya. Wala tubazziru, janganlah kalian boros, karena innal mubazzirina kanu ikhwanus syaitan. Karena orang-orang yang boros itu saudaranya setan. Nah, jadi ulangi lagi, kita jangan boros. Apalagi kalau kita di kantor, di negara orang yang bukan muslim, mayoritasnya bukan muslim. Kita wudu terus kemudian becek di mana-mana. Ini kan membuat malu-malu kita umat Islam. Iya.
Toiletnya toilet bersih, toilet kering. Kita Iya, wudhu semuanya betul. basah kemana-mana. Bahkan ada kita biasa lihat ibu-ibu, mohon maaf, ibu-ibu sudah pakai rok, kakinya diangkat lagi ke atas apa namanya wastafel. Lah, Ya Allah. nggak perlu Bu, kasihan itu kan. Cukup ambil aja air di kerannya sedikit, baru diusap kakinya, bagian depannya saja sudah cukup. Nggak perlu Dibasuh, sampai ke ya. bawahnya. Bagian atasnya saya sudah cukup Bu itu kalau kaki. Ya gitu. Iya, itu bisa mencelakakan ibu-ibu juga kalau tiba-tiba terjungkal gimana? Ya. Jadi Nah, diusap jadi- aja, Ustaz ya. Diusap Iya, aja. jadi kesimpulannya salat berwudu yang sempurna adalah wudu sesuai dengan yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, dan itu sederhana sebetulnya, tidak perlu mempersulit diri gitu. Maaf, satu lagi Bapak. Ya silakan Bu. Bapak tadi sampaikan kalau sholat itu menghapus dosa-dosa kecil. Terus bagaimana kalau kita sedang datang bulan, Pak? Nanti kalau misalnya datang bulan kan memang kewajiban salat gugur ya. Berarti nanti dosa yang ada di situ dihapuskan oleh salat berikutnya gitu. Tetapi ibu tidak boleh berkata kalau begitu nggak apa-apa deh, kita dosa-dosa sedikit saja nggak apa-apa kamu gitu. Nanti kita salat diampuni dosanya lagi, nggak boleh. Itu dari niatnya Kalau aja. sudah sengaja begitu tidak diampuni Tuhan karena Tuhan menganggap wah ini cuma bermain-main, ini hambaku yang satu, nggak boleh Iya. gitu. Baik, Iya. terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi Bu? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya silakan Bu. Iya. Silakan Bu. Saya kan biasa kerja dari jam 3 sampai jam 2 pagi. Itu kan berarti saya sholatnya yang ketinggalan tuh asar, maghrib, isya. Nah itu gimana itu Pak? Untuk merapel tempatnya nggak ada ketiga sholat tersebut. Oh, banyak ya. Iya. Dalam Islam ini Bu yang bisa dirapel cuma 2. Ya. Oh. Tanya tadi zuhur asar itu bisa dirapel tuh. Jamak namanya. Maghrib isya bisa dirapel. Tapi kalau dirapel langsung 3 atau 4 tidak bisa Bu ya. Oh, Kami ketinggalan. jadi Saya kalau kita rapel zuhur, asar, maghrib langsung isya nggak bisa. Ya. Yang bisa adalah cuma maksimal 2 Bu. Berarti yang jujur sama asar nggak bisa ya Pak, gugur ya Pak ya berarti. Zuhur sama asar bisa Bu. Enggak, karena kan sudah ketinggalan waktunya. Jadi maghrib isya baru bisa karena waktu maghrib sudah asar sudah lewat. Jadi sudah masuk maghrib ke isya. Berarti yang asar sama zuhur dia nggak bisa dijama lagi Pak. Apa gimana? Kalau yang karena sudah lewat waktunya, ya ini asarnya tidak bisa dijama lagi karena kan sudah lewat waktunya. Yang bisa sekarang adalah maghrib isya. Tetapi bagaimana dengan waktu yang lewat? Maksudnya salat yang lewat. Tadi misalnya asarnya lewat. Iya. Misalnya ibu tidak salat asar, tetap bisa dilakukan di waktu malam atau di waktu maghrib isya, tetapi statusnya bukan jamak, tetapi qada namanya. Ya, jadi ibu tetap salat asar, tetapi niatnya bukan jamak asar maghrib isya, bukan begitu. Yang bisa dijamak cuma maghrib dan isya. Asarnya dilakukan sendiri namanya qada. Qada itu sama dengan puasa dilakukan di luar waktunya. Terus zuhurnya gimana Pak itu? Karena kan dia tertinggal juga zuhur. Nah, kalau zuhurnya bisa juga. Jadi ibu saya tapi qada juga. Udah juga Jadi nanti sholat bertempat atau sholatnya. baru sholat asar kodo ya. Apa Nah, kapan dilakukan sholat kodo itu Pak? setelah isya? Kalau qada itu sudah di luar waktunya, kapan saya bisa dilakukan? Tengah malam bisa, selesai salat subuh juga bisa. Penting Ya. ya. Niatnya qada, bisa qadaan lillahi ta'ala. Kan kalau kita salat itu ada 2 macam Bu ya. Ulangi lagi ibu-ibu, kalau kita salat ada 2 macam. Ada adaan, ada qadaan. Ya. Pak berarti itu berapa rakaat itu Pak untuk mengkodonya zuhur sama asarnya dia yang tertinggal? Sama dengan zuhur juga. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat.
Oh, aku pikir karena kodo langsung. Bukan. Itu Pak kalau yang yang untuk ibu. Oh, jadi sendiri-sendiri. Iya, aku pikir 2 Oh, rakaat. jadi nggak digabung ya Pak ya untuk zuhur sama asar. Jadi tetap sholat 4 waktu kodok buat asar, terus zuhur 4 rakaat juga gitu Pak ya? Betul sekali ya. 4-4. Niatnya kodok. Iya. Nanti Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi Bu? Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz Rusli, boleh tanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indri. Kalau kunut itu doanya apa ya? Permohonan apa baca surat-surat pendek? Kalau apa Bu? Kunut. Kunut. Kalau kunut itu bisa doa apa saja. Yang lazim di masyarakat kita, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Tapi sebetulnya namanya kunut bisa doa apa saja. Namanya kunut kan berdoa. Sebetulnya kita bisa baca doa kunut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena kunut itu artinya doa. Ya, seperti itu. Iya. Oh, iya. Iya Pak, terima kasih Pak Ustadz Rusli. Sama-sama Bu Indri. Pak, itu saya menyambungkan dengan doa kunut tadi. Apakah itu kita wajib hukumnya untuk membacakan doa kunut di saat sholat subuh yang 2 rakaat itu? Kadang-kadang kita misalnya lupa atau gimana langsung sujud. Tergantung mazhabnya Ibu. Kalau Ibu bermazhab Syafi'i, nah itu adalah kunutnya itu adalah sunat muakkadah. Artinya sebaiknya tidak ditinggalkan kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau Ibu bermazhab seperti Muhammadiyah, itu tidak wajib kunut, walaupun bahkan Muhammadiyah tidak kunut. Tapi kalau Ibu bermazhab misalnya bermazhab keluarga Nabi, itu justru wajib kunut setiap sholat ya. Kalau kelupaan bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tiba-tiba astagfirullahaladzim, tiba-tiba aku lupa untuk kunutnya. Enggak apa-apa Bu ya. Enggak apa-apa ya. Iya, terima kasih. Ya sudah, ada ibu yang lainnya menanyakan. Terima kasih Pak Ustadz dari yang pengajian Anissa yang di Melbourne. Semuanya sudah sangat, ya alhamdulillah tausiahnya sangat bermanfaat sekali buat kita. Semakin kita lebih mendalam untuk pengkajian buat diri kita semua di sini. Ya, semoga kita menjadi lebih banyak lebih pintar dan menjadi yang lebih khusyuk ya, umat yang solehah dan yang solehat semua, tambah solehnya, soleh semua, amin ya robbal alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang lainnya dan Pak Ustadz atas waktunya juga, atas time-nya yang sudah diberikan kepada kita, yang banyak pertanyaan dari kita semuanya, dari ibu-ibu yang lainnya di Jakarta malah berkurang gitu. Tapi kita tidak menyetopkan untuk ibu-ibu yang di Jakarta untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu Meli, terima kasih ya. Sama-sama Bu Ibu. Dan Ustadz juga semuanya ya. Iya, terima kasih banyak juga Bu Mita ya. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Berdoa dulu boleh Ustadz? Boleh. Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah SWT senantiasa mengijabah hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Juga dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kecil. Amin. Terutama ibunda kami yang telah mengandungkan kami dalam keadaan lemah dan terus bertambah lemah. Kemudian melahirkan kami dalam keadaan bersusah payah, lalu menyapi kami 2 tahun lamanya. Juga ampuni dosa dan kesalahan saudara muslim kami, dosa dan kesalahan saudara mukmin kami,
dosa dan kesalahan siapapun juga yang selalu bersama dengan kami. Kami secara khusus memohon kepadamu ya Allah ya Tuhan kami untuk majelis taklim kami An-Nisa dan siapa saja yang biasa ikut di majelis ini ya Allah, baik yang ada di online ataupun di luar, di offline sana. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah, angkatlah derajat mereka, penuhilah hajat-hajat mereka, mudahkanlah pekerjaan mereka, tinggikanlah derajat mereka di sisimu ya Allah Tuhan kami, murahkanlah rezekimu kepadanya, dan jagakanlah kesehatan mereka semuanya. Kami juga mohon kepadamu untuk Ibu Mita yang berulang tahun ya Allah. Angkatlah derajat beliau di usianya sekarang ya Allah Tuhan kami. Dekatkanlah beliau kepadamu ya Allah Tuhan kami. Pancarkanlah cahaya ilahimu ke dalam jiwanya, agar menjadi suluh dan pandu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa dan negaranya, atau dimanapun beliau berada. Kalau beliau selama ini salah ya Allah Tuhan kami, janganlah engkau menghukum beliau ya Allah Tuhan kami. Bimbinglah, pandulah, guide-lah beliau agar selalu berada di jalan-Mu ya Allah Tuhan kami. Dekatkanlah beliau kepadamu dan terus meneruslah memayunginya dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu ya. Terima kasih Bu Dewi. Terima Terima kasih kasih semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih Mbak Ayu. Terima kasih Sama Bu Ibu. saya ya. Makasih. saya pamit tahu ya. Ya, Terima kasih, Bu makasih. Ayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bangun Bu Mita. Ya, terima kasih Bu Mita, ibu-ibu semua. Nanti ditunggu rekamannya ya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Pinternya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz tafsirnya. Lo bener dari dengar ceramah langsung